Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, NIM 1904010036 dari kelas EKIS 4E. Baik, saya akan memaparkan satu materi dari mata kuliah aspek hukum ekonomi sebagai tugas akhir. Dan saya memilih judul yaitu perlindungan konsumen. Baik, langsung saja. Pengertian perlindungan konsumen. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak menjalankan kewajiban itu. Menurut Sidobaloh 2014. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Asas perlindungan konsumen. Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Dan yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang kelima, asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang barang menyebutkan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang jasa menyebutkan bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Hak konsumen. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Dan yang keenam, perlindungan untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang kedelapan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Menurut pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelaku usaha menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang pertama, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah atau hitungan yang sebenarnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Yang keenam, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Yang ketujuh, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. Yang kedelapan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Yang kesembilan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Yang ke-10, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan larangan yang kedua yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
Larangan yang ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dan larangan yang keempat, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Kelembagaan Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau yang disingkat dengan BPKN. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LPKSM. Dan yang ketiga, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau disingkat dengan YLKI. Dan yang keempat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK. Baik, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.